Perbedaan dalam mempelajari mata kuliah urban psychology ini adalah saya mendapatkan ilmu banyak seputar ilmu bagaimana lika-liku kehidupan di perkotaan dan juga bagaimana sistem perkotaan tersebut berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, saya juga mengetahui kasus-kasus yang terjadi di perkotaan dari zaman ke zaman, seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga kriminalitas. Saya dapetin adalah di urban psychology ini kita lebih fokus ke mental dan pentingnya mental dan dalam mengerti orang sehingga itu bisa berguna di dalam networking kita, di dalam pekerjaan, di dalam workplace. Sedangkan kalau misalkan di mata kuliah lainnya itu biasanya sifatnya lebih ke teoritis. Perbedaan mata kuliah urban psychology dengan yang lain adalah kita belajar manusia dan kota. Urban psychology mempelajari tentang isu-isu yang relevan dengan individu yang tinggal di daerah perkotaan. Contohnya seperti terlibat dalam pembuatan keputusan akan sebuah perencanaan kota dan apa dampaknya kepada masyarakat. Kuliah ini saya belajar mengenai istilah-istilah baru seperti urban health, urban mental health, dan EPCT. Saya menjadi paham mengenai bagaimana karakteristik kota yang sehat dan bahagia. Pada kelas ini, saya juga belajar mengenai hal-hal di luar psikologi seperti melihat perkembangan kota dari zaman dahulu dan bagaimana kondisi kota secara umum untuk kemudian dikaitkan dengan ilmu psikologi melalui pembelajaran mengenai kondisi detail di lingkungan perkotaan. Dalam mempelajari mata kuliah ini, tentu saja saya mendapat istilah-istilah baru seperti urban decay, urban sprawl, dan gentrifikasi yang masing-masing merupakan tantangan di lingkungan perkotaan. Dan masih banyak lagi istilah-istilah baru yang saya dapatkan. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari isu-isu di perkotaan dan kebijakan dalam menata kota agar membantu mengatasi atau meminimalisir masalah dalam kota dan menciptakan kota yang sehat dan bahagia. Saya mengetahui istilah-istilah baru setelah mempelajari mata kuliah urban psikologi ini. Istilah-istilah baru tersebut dapat berupa seperti code words, changing the game, dan the aesthetic trap. Serta saya juga mempelajari kebijakan dalam perkotaan serta isu-isu dalam perkotaan yang dapat membuat kota jadi lebih baik. Pelajaran mata kuliah ini saya mendapatkan istilah baru, urban physical environment, urban population, dan urban social issue yang membuat saya lebih mengerti struktur perkotaan. Hal dari luar psikologi yang saya peroleh kaitan dengan kerjasama dan interdisiplin, saya jadi tahu bagaimana solusi memecahkan akar permasalahan di perkotaan. Karena secara garis besar, ilmu psikologi perkotaan akan mengajarkan bagaimana pengaruh sebuah lingkungan perkotaan terhadap aspek psikologis seorang individu, yang pada dasarnya adalah sebuah penentu akan pilihan yang akan mereka buat ke depannya, sebagai salah satu aspek pengambilan keputusan mereka untuk tinggal di sebuah lingkungan perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Alasan mengapa ilmu psikologi perlu mempelajari urban psychology, karena dengan ilmu psikologi yang telah dipelajari, maka kita dapat melihat lebih dalam relasi antara lingkungan perkotaan dan manusia beserta masalah dan penanganannya. Contohnya seperti peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan keterbatasan ruang kota. Maka solusi yang diberikan adalah cara untuk penataan dan pemanfaatan ruang kota yang lebih efisien. Alasan mengapa psikologi perlu mempelajari urban psychology, karena melalui urban psychology kita dapat melihat bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi di lingkungan kota yang tentunya menjadi masalah bagi masyarakat kota itu sendiri. Hal tersebut tentunya dapat menjadi penentu tentang bagaimana kondisi psikologis individu melalui bagaimana cara mereka menghadapi permasalahan tersebut guna membuat kota menjadi lebih baik dan sejahtera. Mempelajari urban psychology untuk mengetahui konsep-konsep psikologi sosial, yaitu konsep-konsep tentang kognisi sosial, identitas sosial, proses antar kelompok, konsep diri independen versus interdependen, berguna untuk menjelaskan fenomena konflik dan kerjasama.